Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Ramadan dengan NIM L1A1200006. Di video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan materi tentang penanaman pohon. Penanaman pohon merupakan kegiatan penanaman inti dari budidaya hutan yang mencakup areal yang luas, memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga diperlukan keterampilan yang cukup untuk melaksanakannya. Kegiatan penanaman itu sendiri banyak meliputi berbagai hal, yakni yang pertama adalah pemilihan jenis pohon. Pemilihan jenis tanaman menjadi penting karena penentuannya sangat ditentukan oleh fungsi tanaman itu sendiri. Apakah itu untuk mengurangi bau, sampah, mereduksi polusi, dan bermanfaat bagi konservasi air. Fungsi pengarah ataupun aspek keindahannya. Apakah suatu pohon cocok ditanamkan di area tersebut? Dan yang kedua adalah peralatan lapangan, seperti cangkul, skop, dan kawan-kawannya. Dan tidak begitu penting juga adalah pemasangan ajir, pengangkutan bibit, dan melakukan proses penanaman selayaknya perencanaan kita dari awal. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi penanaman agar sesuai dengan prosedur yang kita rencanakan di awal. Tujuan dari penanaman pohon itu sendiri. Untuk penanaman rutin, penanaman untuk pengayaan, untuk reboisasi atau penghijauan, serta untuk tujuan konservasi serta rehabilitasi lahan bekas tambang. Mendapatkan tenaga yang sehat serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Tanaman yang sehat dapat dihasilkan dari bibit yang sehat pula. Maka setiap unit penanaman dianjurkan untuk memiliki bibit yang siap ditanam di lapangan. Bibitnya harus cocok dengan kondisi lapangannya. Selain itu, cara penanaman bibit yang benar perlu diperhatikan karena cara penanaman yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit di lapangan. Cara penanamannya. Cara penanaman itu sendiri memiliki dua jenis, yaitu penanaman di lahan yang terbuka dan penanaman di tegalan atau perkarangan. Kalau penanaman di lahan terbuka, itu merupakan penanaman untuk penuh atau rehabilitasi penuh. Berarti dalam suatu kawasan kita full menanam suatu pohon atau tumbuhan lain untuk ditempati di suatu lahan tersebut. Yang kedua adalah jumlah bibit sesuai dengan jarak tanam. Sebenarnya kita tahu bahwa setiap lahan harus diisi dengan tumbuhan untuk penanaman lahan terbuka. Dilakukan pada lahan datar hingga miring. Pada tahap awal dibutuhkan jenis tanaman butuh cahaya. Pada tahap awal dipilihlah jenis tanaman yang butuh cahaya karena di lahan yang luas itu belum ada tegakan pohon yang besar yang dapat menutupi suatu pohon yang kecil. Jadi sebaiknya kita memilih bibit yang tahan akan cahaya matahari. Dan yang kedua adalah penanaman untuk perkarangan. Merupakan penanaman untuk pengayaan saja. Jumlah bibit 200 batang pada lahan di luar kawasan hutan dan 400 batang pada kawasan hutan. Dilakukan pada lahan datar hingga miring. Dibutuhkan jenis tanaman tahan naungan. Evaluasi kegiatan penanaman.
Evaluasi kegiatan penanaman yang dimaksud ini adalah untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyuluhannya. Apakah kegiatan penanaman kita berhasil 100% tumbuh semuanya dalam suatu lahan ataukah tidak? Keberhasilan tanaman di lapangan biasanya dilihat dari persentase kematian atau hidup tanamannya. Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan, yaitu kegiatan penanaman kembali untuk mengganti tanaman pokok yang rusak atau mati sehingga jumlah tanaman per hektar yang tumbuh sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Atau lebih gampangnya, semua bibit yang ditanam harus tumbuh di suatu areal tersebut. Jika presentasi dari tanaman mencapai 100%, maka areal tersebut tidak perlu disulam karena setiap bibit yang kita tanam telah tumbuh dengan maksimal. Pada 80% sampai 100% perlu adanya sulaman ringan. Antara 60% sampai 80% dilakukan sulaman intensif. Dan di bawah 60% perlu dilakukan penanaman ulang karena banyaknya bibit-bibit yang kita tanam rusak maupun mati, makanya harus dilakukan penanaman ulang. Sepertinya begitu saja video singkat penjelasan saya mengenai penanaman pohon. Sampai kembali di video saya selanjutnya. See you next time. Thank you.